kita disuruh menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan untuk tujuannya adalah untuk mendebat, untuk meninggikan diri, untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan kekayaan, tapi adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dengan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seringkali kita mendengar ataupun terjebak menganggap bahwa rutinitas kita hanyalah soal rutinitas. Ada yang kuliah, ada yang bekerja, atau kegiatan-kegiatan lain. Sehingga kita melupakan intisari atau tujuan kita diciptakan. Padahal, dalam Islam, aktivitas tersebut seharusnya akan membawa kita dalam rangka ibadah, dalam rangka mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk hidup yang lebih lama, yang lebih kekal, dan itu akan kita alami semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memulai, jika belum, jika sudah mari kita lanjutkan, agar sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Di alam atau era disrupsi sekarang ini yang kita kenal, era yang banyak menggunakan teknologi, era yang menggunakan teknologi digital, banyak sekali hal-hal yang dapat melalaikan kita, terutama anak-anak muda, Gen Z, dan tak terkecuali kita-kita, dosen, mahasiswa, dan lain. Oleh karena itu, kita harus berpikir seharusnya kita apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kultum kali ini saya kasih tema judul yaitu menghidupkan spirit orang-orang yang berpikir atau ulil albab di era disrupsi ini. Dalam Quran sudah disebutkan di ayat surah Al-Imran ayat 190 dan 191, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab la allazi yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa junubiy wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Di sini Allah menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal atau ulil albab, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Inti dari surat ini adalah kita diwajibkan, diharuskan untuk berzikir, selalu mengingat Allah dengan cara yang sudah digariskan, disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sedetik pun, usahakan sedetik pun melupakannya, ya. Dalam kegiatan kuliah, kegiatan mengajar, kegiatan di kantor, berdagang, dan lain sebagainya. Usahakan berzikir. Karena dengan berzikir itu kita akan tetap tersambung dengan tali Allah. Jangan sesekali melupakan Allah. Kemudian yang kedua, samping berzikir, kita harus berpikir bagaimana kita akan mencapai tujuan hidup ini dengan melihat alam-alam yang terjadi di sini, kejadian-kejadian alam, contoh-contoh yang telah diberikan oleh
pendahulu-pendahulu kita ya, yang telah dicontohkan oleh Nabi, sahabat, dan para pengikutnya. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya dari semua zikir, fikir itu intinya adalah bahwa apa yang diciptakan Allah itu kita fikirkan, kita jadikan sebagai pengingat Allah, yang tujuannya adalah kita menjadi lebih takwa, lebih dekat kepadanya, bukan malah menjadi jauh. Allah tidak menyuruh kita untuk mencari rezeki, tidak menyuruh kita hanya mencari ilmu, tapi adalah mencari tujuan akhir, yaitu keridhaannya, untuk mendapatkan ganjaran surga. Di satu sisi ada beberapa golongan yang mengatakan beribadah itu tidak hanya mengharapkan pahala dan surga, tapi mengharap keridhaannya. Intinya adalah mereka punya dasar, punya alasan, punya dalil yang intinya adalah lakukan sesuatu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara berpikir. Oleh karena itu, kita disuruh menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan untuk tujuannya adalah untuk mendebat, untuk meninggikan diri, untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan kekayaan, tapi adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Terakhir adalah kita masing-masing punya tanggung jawab sebagai orang yang berpikir, yaitu adalah gunakan apa-apa yang kita pikirkan itu, melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan tujuan akhir adalah mendapatkan keridhaannya. Saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai sini. Insya Allah jika ada kesempatan kita lanjutkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Jika terjadi kesalahan atau kekurangan, itu murni dari kesalahan dari saya. Jika ada yang benar, saya hanya menyampaikan apa-apa yang sudah saya baca. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.